Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'du. Berjumpa lagi bersama Bapak Pak Asep Nurani dalam pembelajaran fikih bab kelima tentang kurban dan akikah. Untuk peta konsepnya, pembahasan kurban meliputi yang pertama pengertian kurban, kedua hukum kurban, yang ketiga sejarah kurban, yang keempat ketentuan hewan kurban, yang kelima tata cara penyembelihan kurban, dan yang terakhir pemanfaatan daging kurban. Berikutnya untuk akikah, yang pertama hukum dan ketentuan akikah, jenis dan ketentuan hewan akikah, serta waktu pelaksanaan akikah. Yang pertama pengertian kurban. Seperti biasa pengertian itu ada secara etimologi atau bahasa dan ada secara istilah syariat atau terminologi. Secara bahasa, kurban itu diambil dari bahasa Arab, yakni kata qoruba. Ya, qoruba artinya adalah dekat. Dan secara istilah syariat dalam pembahasan kita berarti hewan. Hewan yang disembelih dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, dan dalam istilah lain disebut juga sebagai udhiyah. Berikutnya hukum melaksanakan kurban. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, kurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Ya, jadi kalau tidak mampu maka tidak disyariatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau Muhammad akan kebaikan yang banyak. Nah, sebab itu sembahyanglah atau sholatlah engkau pada hari raya, ini sholat Idul Adha, karena Allah, dan sembelihlah korban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib. Ini sebagian ulama. Akan tapi mayoritas atau kebanyakan atau jumhurul ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Wajib itu apabila dinazarkan. Misalkan kalau nanti Idul Adha saya akan berkurban, nah itu sudah nazar maka wajib. Itu menurut mayoritas para ulama. Nah, kita tergantung kecenderungan hati kita mau ikut kemana, apakah ke wajib, kalau wajib berarti kita harus, atau ke sunnah muakkad. Nah, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Sunnah tidak wajib tetapi muakkad, sangat dikuatkan, dianjurkan. Berikutnya yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatun. Nah, ini sunnah. Ini Rawahu Tirmidzi. Ini secara sharih, secara tegas mengatakan Nabi bersabda, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah. Kemudian menurut Imam Malik, mohon maaf sebelumnya kelewat, Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang membeli hewan kurban dengan niat berkurban maka ia wajib untuk menyembelihnya, ya. Jadi mau tidak mau dia yang harus menyembelih kalau ia niat kurban. Beli hewan, saya mau berkurban, niat hewan, maka ia harus menyembelih. Berikutnya latar belakang terjadinya kurban. Bagaimana sejarahnya? Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail AS sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu termaktub dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim menceritakannya kepada Ismail, dan Ismail pun dengan segala keikhlasan menerima dan memerintahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka acara penyembelihan kurban pun segera dilaksanakan dan tanpa disadari bahwa Allah mengganti hewan kurban atau mengganti Ismail itu dengan seekor domba. Itu sejarah singkat. Bisa dibaca nanti di Quran surah As-Saffat ayat 102.
Berikutnya, kapan waktu dan tempat penyembelihan kurban? Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Jadi ada 4 hari ya, 10, 11, 12, 13. Boleh tanggal 10, boleh besoknya atau boleh besoknya lagi. Jadi ada 4 hari untuk menyembelih kurban. Berikutnya, tempat melaksanakan sembelihan kurban itu sebaiknya, ini sebaiknya anjuran, dekat dengan lokasi di mana kita sholat Idul Adha. Ya, ini sebagai sarana untuk syiar Islam sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yadbahu wa yanharu bil musalla. Artinya Nabi SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id, misalkan di lapang atau kalau di masjid maka di halaman masjid. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Berikutnya, ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sebagaimana firman Rasulullah dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkurullaha yang ada ma'razaqahum min bahimat. Ada kata bahimatun. Jadi bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Hewan yang dimaksud yakni 1 unta, 2 sapi, 3 kerbau, 4 kambing atau domba. Jadi gak bisa kita kurban dengan ayam atau bebek, harus binatang ternak. Berikutnya, hewan yang sah dijadikan kurban adalah hewan yang tidak cacat, harus mulus, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Tidak boleh, harus hewan yang sehat, yang mulus, tidak ada sakit, terus yang sempurna hewannya. Berikutnya, pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ridhonya, selain juga untuk ibadah sosial menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah, jadi tidak boleh dimasak. Dan ketentuannya sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah masyarakat. Jadi kalau daging kurban ada 100 kilo, maka 33 kilo buat kita, misalkan yang kurban 33 kilo buat fakir miskin, 33 lagi buat masyarakat sekitar atau disimpan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kulu watimu wadakhiru. Ini potongan hadisnya di awalnya ada ya, muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Apabila kurban itu dinazarkan, diniatkan sebagai nadar, maka daging kurban itu wajib diberikan kepada fakir miskin semuanya. Maka orang yang berkurban, maaf, tidak boleh mengambilnya sedikit. Kalau bernadar, kalau nanti Idul Adha saya akan berkurban, nah itu kan nadar. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir, hikmah kurban. Pertama, bagi pelaku bisa menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan, menunjukkan rasa syukur, serta mewujudkan tolong-menolong dan solidaritas. Sebagai penerima, bisa menambah keimanan ketakwaan, bisa bertambah semangat dalam hidup, dan bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi yang mampu maupun bagi yang ini. Kalau kita berkurban, insya Allah hikmah-hikmah ini dapat kita raih. Barangkali mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan tentang kurban. Semoga bermanfaat dan kalian menjadi anak yang soleh, solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.